Semangat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran seni budaya pada hari ini. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang prosedur berkarya seni lukis yang merupakan materi terakhir dalam seni lukis ini. Berikut ini ada 5 langkah atau prosedur dalam kita berkarya seni lukis. Yang pertama, memunculkan gagasan. Nah, untuk memunculkan gagasan kreatif dapat kita tempuh dengan beberapa cara di bawah ini, ya, yaitu mempelajari atau membaca buku-buku ya yang berkaitan dengan seni lukis itu sendiri, ya, ada lukisan-lukisan, ada gambar-gambar, lalu kemudian melihat atau menonton film-film dokumenter tentang lukisan, ya, lalu mengunjungi kegiatan pameran ataupun museum, kemudian melihat objek secara langsung, misalnya pasar, ya, ke pantai ataupun pegunungan. Lalu yang terakhir adalah kita mengembangkan imajinasi. Tentu dengan mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan ataupun yang berkaitan dari pengalaman-pengalaman orang lain, ya, seperti itu. Contohnya bisa kalian lihat, ya, dari gambar-gambar yang ada di sini. Kemudian prosedur yang kedua atau langkah-langkah yang kedua adalah menentukan media berkarya, yaitu bahan dan alat itu sendiri. Nah, setelah terbentuk atau munculnya gagasan kreatif, ya, langkah selanjutnya kita dapat memilih bahan-bahan yang akan kita gunakan seperti di bawah ini, ya. 1. Menggunakan kertas, misalnya kertas gambar atau karton, kertas manila ataupun kertas HVS. Ya, tentu dengan menggunakan spidol, krayon ataupun pastel. Yang kedua, menggunakan kanvas yang dibentangkan atau sudah dibingkai, lalu menggunakan dengan cat akrilik, ya, cat minyak ataupun cat air. Yang ketiga, kita dapat memilih menggunakan tembok, ya, atau dinding, ya, papan boleh ataupun kayu, ya, dengan cat akrilik, cat minyak ataupun cat air. Lalu menggunakan kaca, lalu ada media cangkang telur ataupun media kain, ya, tentu dengan cat minyak atau cat akrilik ataupun, ya, cat air bisa. Kemudian kita juga menentukan alat lainnya, ya, seperti kuas, palet, pisau palet, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam proses kita berkarya seni lukis. Nah, seperti ini untuk bagaimana kita menentukan media berkarya seni lukis. Prosedur yang ketiga atau langkah-langkah yang ketiga yaitu kita menentukan tekniknya. Jadi ada beberapa teknik yang tentu dapat kita gunakan dalam melukis seperti yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yakni teknik akuarel atau transparan warna. Jadi warnanya tipis seperti pada contoh gambar di bagian kiri bawah, ya. Lalu ada teknik plakat warna yang tebal, ya, seperti pada gambar ketiga dan keempat di bagian bawah. Kemudian ada teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari, kuas ataupun palet, ya. Bisa kita lihat pada gambar kanan bawah, ya. Dan kemudian teknik tebal dan bertekstur, ya, ini ada pada latar belakang materi ini. Dan teknik timbul atau mosaik, ya, bisa kita lihat pada
gambar atas ya, kanan atas. Ataupun ada contoh-contoh gambar lainnya ya. Lalu prosedur yang keempat yang tidak kalah penting adalah membuat sketsa. Jadi setelah kita sudah menentukan bahan-bahan ataupun alat-alat atau media, langkah selanjutnya adalah kita membuat sketsa gambar. Masih ingat kan yang dimaksud dengan sketsa? Ya, sketsa adalah gambar awal yang akan dibuat lukisan ya. Bisa dibilang gambar tipis-tipis menggunakan pensil ataupun pulpen ya. Atau gambar kasar istilahnya ya. Nah, sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Kalau kita buat sketsa dulu ya, menggunakan pensil, kalau ada kesalahan-kesalahan kan bisa kita ulangi lagi ya, kita bisa hapus, kita koreksi ya. Jadi ini salah satu fungsinya kita buat sketsa. Yang terakhir adalah menyempurnakan lukisan. Ya, setelah kita sudah ada sketsanya ya, seperti yang ada pada gambar pada menentukan sketsa yang tadi ya, ada sketsa gambar manusia, sketsa gambar hewan, ada sketsa gambar alam benda, ada bunga, ada pemandangan. Nah, sekarang waktunya masuk pada tahap melukis yang terakhir, yaitu kita menyempurnakan atau menyelesaikan sketsa yang telah dibuat. Ya, dengan cara kita lihat beberapa langkah dalam menyempurnakan lukisan. Yang pertama adalah mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok ya, yang menjadi utama ya, yang positif ya, menjadi positif, menjadi bahan utama, dan latar belakangnya itu yang bisa dibilang negatif ya. Lalu kemudian menyempurnakan lukisan dengan kontur ya, ada penyinaran, spotlight ya, lalu penegasan bagian-bagian tertentu, lalu penentuan gelap terangnya. Kita sudah pelajari pada kelas 7 ya. Lalu kemudian proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan yang lainnya tidak sama ya. Demikian pula dengan teknik yang digunakan. Ya, kalau kita menggunakan kertas gambar ya, berarti kita menggunakan spidol misalnya, ada spidol, kita menggunakan juga krayon atau pastel ya. Lalu teknik menggambar dengan menggunakan bahan atau media kanvas juga beda untuk bahannya ya. Misalnya ya seperti melukis dengan cat air, melukis dengan pastel, melukis dengan cat minyak ya, semua itu mempunyai teknik yang berbeda tentunya dalam proses melukisnya ya anak-anak. Nah, untuk materi kita, prosedur dalam berkarya seni lukis selesai sampai di sini ya, cuman ada 5 langkah. Silakan kamu perhatikan baik-baik ya, pelajari baik-baik. Setiap prosedur itu punya juga langkah-langkah tersendiri ya. Nanti semoga ini dapat menjadi bahan pedoman acuan bagi kamu nanti di dalam kamu membuat sebuah lukisan ya. Ya, terima kasih atas perhatian anak-anak semua ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah.